Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, kembali lagi bersama saya. Today we will learn to ask for and give information related to actions or functions of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang meminta dan memberi informasi yang berhubungan dengan tindakan atau fungsi dari orang-orang, binatang, dan benda. Sebelum itu, kita akan mempelajari tentang occupations or jobs or professions, yang artinya pekerjaan. Anak-anak, sebelum itu, untuk melatih kalian speaking atau berbicara, silakan kalian bisa menirukan nama-nama pekerjaan setelah saya menyebutkannya. Teacher, teacher, guru. Doctor, doctor, dokter. Nurse, nurse, perawat. Chef, chef, koki. Pilot, pilot, pilot. Stewardess, stewardess, pramugari. Firefighter, firefighter, pemadam kebakaran. Seller, seller, pedagang. Soldier, soldier, tentara. Architect, architect, arsitek. Painter, painter, pelukis. Tailor, tailor, penjahit. Waiter, waiter, pelayan. Postman, postman, tukang pos. Judge, judge, hakim. Lawyer, lawyer, pengacara. Mechanic, mechanic, montir. Carpenter, carpenter, tukang kayu. Police, police, polisi. Librarian, librarian, pustakawan atau ahli perpustakaan. Nah, itu dia nama-nama jobs atau professions yang sudah kita sebutkan bersama-sama. Yuk, buat kalian yang tahu nama-nama jobs lain yang belum saya sebutkan, silakan bisa komentar di bawah ya. Dan materi selanjutnya adalah asking for and giving information related to actions or functions of people. Anak-anak, silakan kalian perhatikan dialog antara Lisa dan Asih berikut ini. Lisa bertanya, "What does your mother do?" Yang artinya, apa pekerjaan ibumu? Kemudian si Asih menjawab, "My mother is a teacher." Yang artinya, ibuku adalah seorang guru. Kemudian, perhatikan dialog yang kedua antara Dono dan Anton. Dono berkata, "What do they do?" Yang artinya, apa pekerjaan mereka? Kemudian si Anton menjawab, "They are nurses." Artinya, mereka adalah para perawat. Anak-anak, bisa kita lihat ada dua perbedaan antara dialog pertama dan dialog kedua. Perbedaan yang pertama, kalimat tanya di dialog pertama menggunakan das, sedangkan dialog kedua menggunakan do. Das dan do di sini
tidak ada artinya. Dan mereka digunakan bergantung dari subjek atau pelakunya. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan dialog pertama subjeknya mother atau ibu dengan jumlah tunggal, sehingga kita menggunakan das. Dan dialog kedua subjeknya they atau mereka yang jumlahnya lebih dari satu, sehingga kita menggunakan do. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, dan untuk perbedaan yang kedua adalah penggunaan kata is di dialog pertama dan are di dialog kedua. Is dan are ini adalah to be, dan penggunaannya itu juga dipengaruhi dari subjek atau pelakunya. Seperti bisa kita lihat di dialog pertama, di situ menggunakan my mother ya. Tadi sudah dibahas, ini tunggal. Jadi kita bisa menggunakan is. Dan untuk dialog kedua, they, mereka, jamak. Jadi kita harus menggunakan are. Nah, jadi anak-anak, kita bisa menyimpulkan ya dari dua dialog di atas, untuk asking about someone's job atau untuk menanyakan pekerjaan dari seseorang, kita menggunakan what does atau what do yang menyesuaikan subjek atau pelakunya. Dan jika pelaku atau subjeknya adalah tunggal atau she, he, it, kita menggunakan what does. Dan jika subjeknya jamak atau ayu, they, we, kita menggunakan do. Nah, untuk lebih mudah menghafalkannya, kalian hafalkan saja si hitam. Si hitam itu maksudnya si, he, it. Si hitam doyan es, maksudnya si, he, it diikuti dengan das yang ada esnya. Nah, kemudian untuk Ayu Dewi tidak doyan es, maksudnya adalah subjek I, you, they, we itu menggunakan do tanpa s. Dan untuk stating someone's jobs, untuk menyatakan pekerjaan seseorang, kita bisa menggunakan subjek yang diikuti dengan to be, is, am atau are, kemudian diikuti dengan nama pekerjaan. Contohnya, I am a student. I di situ adalah subjek, kemudian am-nya adalah to be, pasangan dari I. A student adalah seorang murid, yang artinya saya adalah seorang murid. Kemudian contoh yang kedua, my father is a doctor. Di situ subjeknya adalah my father, kemudian diikuti dengan to be is, yang kalimatnya berarti ayahku adalah seorang dokter. Nah, itu dia penjelasan untuk hari ini. Jika kalian punya pertanyaan, silakan kalian bisa komen ya. Dan ini dia untuk tugas yang pertama. Silakan bisa kalian pause, kemudian kalian baca. Dan ini dia tugas yang kedua. Silakan bisa kalian pause, kemudian dibaca. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.